Salam Akademika. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan salah satu klaster di dalam undang-undang itu adalah terkait perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Bagaimana perubahan yang terjadi? Ikuti kuliah saya hari ini. Walaupun begitu banyak demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, baik secara prosedural dan substansi yang dipermasalahkan, akan tetapi Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat dengan cara Omnibus Law itu terus kemudian tetap disahkan oleh DPR RI. Salah satu klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Dan undang-undang yang salah satunya diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan perubahan itu tentu saja maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 harus dipahami secara berbeda sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, mari kita lihat satu persatu pasal yang diubah dalam Omnibus Law ini agar kita memahami bagaimana kondisi atau situasi terkini dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal pertama adalah Pasal 16. Pasal 16 Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law memiliki dua ayat. Ayat pertama, lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf B adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Perbedaan dengan undang-undang yang lama, pada Pasal 16 Undang-Undang Penyiaran sebelumnya ada kata hanya pada anak kalimat bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran. Menghilangkan kata hanya memberikan kemungkinan atau membuka kemungkinan bagi lembaga penyiaran swasta untuk menyelenggarakan bidang usaha lain tetapi masih dalam ruang lingkup jasa penyiaran, baik radio maupun televisi. Ayat 2 pasal 16 berbunyi, warga negara asing dapat menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Menurut saya, maksud dari ayat 2 pasal 16 baik setelah Omnibus Law ataupun yang sebelumnya memiliki makna yang sama walaupun dengan redaksi yang berbeda. Pasal berikutnya adalah pasal 25 Undang-Undang Penyiaran. Serupa dengan perubahan pada pasal 16 tadi, pada perubahan pasal 25 cuma menghilangkan kata hanya pada frasa yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan pada Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, pada ayat 1. Kemudian pada ayat 2 tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan redaksi yang ada baik di Omnibus Law maupun yang sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Pasal selanjutnya yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law telah mengganti 8 ketentuan atau 8 ayat pada Undang-Undang Penyiaran sebelumnya dengan 3 ketentuan baru, yaitu ayat 1, penyelenggara penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ayat 2, lembaga penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur berdasarkan zona atau daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona atau daerah. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Pasal 33 ini mendapatkan cukup banyak reaksi dari para pemerhati masalah penyiaran di Indonesia karena beberapa hal.
Misalnya, di ayat 1 dimunculkan sebuah nomenklatur baru yaitu perizinan berusaha. Sementara sesungguhnya dalam undang-undang penyiaran yang lama atau sebelumnya tidak dikenal istilah perizinan berusaha. Dalam penyiaran yang dikenal hanyalah izin penyelenggara penyiaran. Kemudian ketentuan pada ayat 3 yang memberikan kemungkinan kepada suatu lembaga penyiaran untuk memiliki izin dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dinilai tidak sesuai dengan sistem stasiun yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Penyiaran yang tidak diubah oleh Omnibus Law. Dalam pasal 31 dikenal bahwa sistem stasiun penyiaran hanya bersifat lokal dengan jangkauan terbatas pada wilayah lokal tersebut, atau jika hendak menjangkau yang lebih luas maka dapat bekerja sama dalam suatu sistem stasiun jaringan. Hanya lembaga penyiaran publik saja yang dibolehkan menjangkau seluruh wilayah negara di Indonesia. Tidak hanya soal jangkauan siaran, perubahan pada pasal 33 Undang-Undang Penyiaran ini melalui Omnibus Law telah menghilangkan posisi Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses perizinan. Beberapa ketentuan yang telah dihilangkan mengakibatkan hilangnya beberapa kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penyiaran yang lama. Wacana yang berkembang bahwa beberapa kewenangan dan juga ketentuan yang telah dihilangkan baik pada pasal 33 ataupun pasal lainnya yang diubah dalam Undang-Undang Penyiaran ini akan diatur lebih jauh di dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kita menunggu bagaimana peraturan pemerintah itu akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Sementara itu ada satu pasal yang dihilangkan atau dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu pasal 34. Hilangnya pasal 34 pada Undang-Undang Penyiaran, maka di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak akan ada lagi ketentuan tentang 1. Jangka waktu izin bagi lembaga penyiaran yang sebelumnya diatur 5 tahun untuk penyiaran radio dan 10 tahun untuk penyiaran televisi. Yang kedua, tidak ada lagi peraturan tentang perpanjangan izin penyiaran. Yang ketiga adalah aturan terkait masa uji coba sebelum memperoleh izin penyiaran. Yang keempat adalah larangan izin penyiaran dipindah tangankan. Ketentuan yang kelima adalah syarat-syarat pencabutan izin penyiaran, yaitu tidak lulus uji coba siaran, melanggar penggunaan spektrum frekuensi dan atau wilayah jangkauan siaran, tidak melakukan siaran selama 3 bulan tanpa pemberitahuan ke KPI, dipindah tangankan ke pihak lain, kemudian melanggar ketentuan dasar teknik dan persyaratan teknis, atau melanggar standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, sekali lagi, jika ketentuan ini masih diadopsi atau diakomodir di dalam peraturan pemerintah, maka ketentuan ini sifatnya dipindahkan dari ketentuan dalam perundang-undangan menjadi ketentuan dalam peraturan pemerintah. Berikutnya akan kita kaji perubahan pasal tentang sanksi administratif yang ada pada pasal 55 Undang-Undang Penyiaran yang diubah oleh Omnibus Law. Berikut ini adalah pasal-pasal yang jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law. Dalam ketentuan administratif pasal 55 ayat 1 ini, ada beberapa pasal yang semula pada Undang-Undang Penyiaran yang lama itu diancamkan sanksi pidana. Kemudian pada Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law, kemudian hanya dikenakan sanksi administratif. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 17 ayat 3, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, dan pasal 46 ayat 3.
Adapun sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, kemudian pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, kemudian tidak diberi perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran, dan yang terakhir adalah pencabutan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan bagaimana sanksi administratif ini, termasuk bagaimana penerapan dan besar denda administratif, itu akan diatur dengan menggunakan peraturan pemerintah berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law. Pasal berikutnya adalah pasal 57. Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran adalah pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana. Pasca Omnibus Law, ada dua pasal yang dihilangkan dalam ketentuan pidana atau yang diancamkan pidana, sehingga pasal ini hanya mengatur ketentuan atau ancaman pidana terhadap pelanggaran tiga pasal yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru. Hal lain yang berubah dalam ketentuan pidana di pasal 57 ini adalah adanya penambahan jumlah sanksi denda terhadap penyelenggara penyiaran radio jika melanggar pasal 57 ini, yang awalnya hanya 1 miliar rupiah, kemudian ditambah menjadi 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya, pasal yang diubah terkait dengan ketentuan pidana pula, yaitu pasal 58. Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law hanya mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran satu pasal saja, yaitu terhadap pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran. Pasal tersebut berbunyi, penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Hal menarik terkait dengan pasal 33 ayat 1 ini, pelanggarannya selain dapat diancamkan dengan ketentuan pidana pada pasal 58 ini, ternyata juga dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran pasca Omnibus Law. Selain mengubah dan menghilangkan salah satu pasal dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini juga menambah satu pasal di dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu pasal di antara pasal 60 dan pasal 61, dan kemudian dibuat dengan pasal 60A. Pasal baru dalam Undang-Undang Penyiaran ini mengatur tentang proses migrasi penyiaran terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital. Pada ayat 2 pasal 60A ini diatur bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital akan dilakukan penghentian siaran analognya atau analog switch off-nya paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Itu berarti 2 tahun akan datang, masyarakat akan segera bermigrasi dari penyiaran analog ke penyiaran televisi digital. Demikian perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang kita kenal dengan Omnibus Law. Dengan demikian, berakhir kuliah kita sampai di sini. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saran dan kritik seperti biasa, kami tunggu melalui email di riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa dan salam akademika.